Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Tambang ingin mempresentasikan kasus longsor tambang pada PT Timah yang beranggotakan Nabila Khairunisa, Nursinta Rahmadian, Agna Prastiti, Arvin Ciko Damario, dan Ferlina Viola. Untuk latar belakangnya, PT Timah merupakan salah satu perusahaan pertambangan timah terbesar di Indonesia. Aktivitas penambangannya dilakukan baik di darat maupun lepas pantai. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi beberapa kejadian longsor tambang yang mengakibatkan korban jiwa pekerja, kerusakan alat berat, terhentinya operasi, kerugian perusahaan, menurunnya citra perusahaan. Longsor terjadi ketika lereng tambang tidak mampu lagi menahan berat batuan, sehingga tanah dan batuan runtuh ke bawah akibat gaya gravitasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Viola. Baik, jadi ada penyebab terjadinya longsor. Yang pertama itu ada lereng curam, terdapatnya desain lereng dengan sudut kemiringan 55 derajat diubah menjadi 75 derajat, di mana semakin curam lereng maka semakin besar kemungkinan terjadinya longsor. Kedua itu ada curah hujan tinggi, yaitu air masuk ke dalam batuan, sehingga tanah menjadi lunak, berat tanah bertambah, tekanan air klorin meningkat, sehingga lereng menjadi tidak stabil. Yang ketiga itu adalah drainase buruk, saluran tidak berfungsi dan air mengenang, maka kekuatan batuan menurun. Next, selanjutnya ada penyebab terjadinya longsor. Yang pertama itu kurang pengawasan. Contoh terdapat retakan pada lereng yang tidak langsung di lapangan, namun operasi tetap berjalan, akibatnya terjadinya banjir. Kedua itu ada kurang pemantauan geoteknik. Perusahaan tidak rutin monitor, akibatnya adanya pergerakan lereng, retakan, serta tekanan udara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bila KH. Selanjutnya, dampak yang diakibatkan yaitu pertama dari segi keselamatan, terdapat pekerja yang meninggal dunia, kemudian pekerja luka berat, dan juga pekerja tertimbun material. Kemudian dari aspek produksi, karena terjadinya longsor, maka terjadilah alat tidak bisa bekerja, jalan tambang tertutup, dan juga target produksi yang menurun. Kemudian dari aspek kerugian operasional, di mana kerugian ini berupa biaya evakuasi, perbaikan jalan, perbaikan lereng, kehilangan produksi, dan juga kerusakan alat berat. Kemudian dari segi lingkungan, longsor menyebabkan sungai menjadi keruh, sedimentasi, kerusakan vegetasi, dan juga perubahan bentuk lahan. Boleh di next. Selanjutnya masuk ke 8 aspek atau 8 langkah pemecahan masalah. Pertama yaitu identifikasi masalah. Di sini saat terjadinya longsor pada area tambang yang menyebabkan kecelakaan kerja dan juga menghentikan produksi, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus menentukan dulu apa masalah utamanya. Kemudian menentukan target. Di sini setelah mengetahui masalah, kita menentukan tujuan yang ingin dicapai, contohnya zero accident dan juga tidak ada lagi longsor. Kemudian analisis kondisi saat ini, di mana pada tahap ini kita mengumpulkan fakta. Misalnya ditemukan bahwa lereng terlalu tinggi, FK-nya tidak sesuai, ataupun sudut lereng terlalu curam, atau drainasenya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian analisis penyebabnya. Sekarang kita cari apa penyebabnya. Misalnya dibagi menjadi man, machine, method, material, environment, dan juga manajemen. Kemudian menentukan akar penyebab. Dari semua penyebab, dicari mana yang paling mendasar. Misalnya monitoring tidak dilakukan, drainase yang buruk, dan juga desain lereng yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian menentukan solusi, di mana setelah mengetahui akar masalahnya, kita buat solusinya. Misal memperbaiki desain lereng, membuat drainase serta maintenance-nya, dan juga memasang radar longsor. Kemudian implementasi, semua solusi kemudian dilakukan sesuai dengan acuan yang ada, dan juga yang terakhir yaitu evaluasi, di mana terakhir dilakukan evaluasi dan juga muncul pertanyaan bahwa apakah solusi ini berhasil, dan indikatornya bisa berupa tidak ada longsor,
tidak ada kecelakaan dan juga produksi dapat lebih meningkat. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Akna. Selanjutnya, menggunakan minimal 2 dari 7 QC tools. Jadi menggunakan minimal 2 alat pengendalian kualitas, kita menggunakan fishbone diagram. Jadi fishbone ini digunakan untuk mencari seluruh kemungkinan penyebab masalah. Masalah utamanya adalah longsor tambang. Kemudian penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi machine, method, material, environment, dan manajemen. Jadi dengan fishbone ini kita bisa melihat bahwa penyebab longsor bukan hanya hujan, tetapi juga ada faktor manusia, metode kerja, dan manajemen. Boleh dilanjut. Yang kedua ada 5 why analysis. Metode ini digunakan untuk menggali akar penyebab dengan terus bertanya mengapa hingga ditemukan penyebab yang paling mendasar. Sebagai contoh, masalahnya longsor terjadi. Y1, mengapa longsor terjadi? Karena lereng runtuh. Y kedua, mengapa lereng runtuh? Karena sudut lereng yang terlalu curam. Y ketiga, mengapa sudut lereng terlalu curam? Karena mengikuti target produksi. Y4, mengapa target produksi lebih diutamakan? Karena evaluasi geoteknik kurang dilakukan. Y5, mengapa evaluasi geoteknik kurang dilakukan? Karena sistem monitoring dan inspeksi belum optimal. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa akar masalah bukan hanya lereng yang curam, tetapi juga lemahnya sistem pengawasan dan monitoring. Selanjutnya dibacakan oleh Nursinta. Berikut ini ada kesimpulan di mana kasus longsor di PT Timah menunjukkan bahwa kecelakaan tambang biasanya terjadi akibat gabungan beberapa faktor seperti kondisi geologi, desain lereng, sistem drainase, perilaku pekerja, serta pengawasan manajemen. Dengan menerapkan 8 langkah problem solving, perusahaan dapat menyelesaikan masalah secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Sementara itu, penggunaan fishbone diagram membantu mengidentifikasi seluruh kemungkinan penyebab, dan juga 5 why analysis membantu menemukan akar penyebab yang sebenarnya. Setelah akar penyebab diketahui, perusahaan dapat menerapkan tindakan perbaikan yang tepat, seperti memperbaiki desain lereng, meningkatkan sistem drainase, memasang alat monitoring geoteknik, dan juga memperkuat penerapan SOP. Langkah-langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi resiko longsor, meningkatkan keselamatan kerja, serta menjaga kelancaran operasi tambang. Boleh di next. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber daftar pustaka yang sudah kami cari. Boleh di next. Mungkin cukup sekian dari kami, akan saya kembalikan kepada Arvin Ciko. Pasti presentasi kelompok 5. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.